Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Arin Nurmantika, NIM E1RN021128, kelas 1D Prodi Pendidikan Matematika. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Materi yang pertama yaitu pengertian paragraf. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf terdiri dari gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Umumnya, paragraf terdiri dari 4 hingga 10 kalimat, tergantung dari pengembangan gagasan yang diinginkan oleh penulisnya. Di dalam sebuah tulisan atau karangan, biasanya terdapat bagian yang agak menjorok ke dalam. Bagian yang secara fisik sudah tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu disebut dengan paragraf. Hakikat paragraf sebenarnya tidak sesederhana itu. Paragraf merupakan miniatur dari suatu karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf itu sendiri. Selanjutnya yaitu fungsi paragraf. Paragraf memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematis. Yang ketiga yaitu untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. Yang keempat yaitu untuk membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. Yang terakhir yaitu untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang akan dituangkan dalam karangannya yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Paragraf yang baik adalah paragraf yang memiliki 5 unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu kesatuan paragraf. Salah satu hal yang mendasar untuk diperhatikan penulis adalah kesatuan paragraf. Kesatuan berkaitan dengan adanya sebuah gagasan utama dan beberapa gagasan tambahan atau penjelas yang mendukung gagasan utama itu. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Selanjutnya yaitu contoh paragraf tanpa kesatuan. Pada saat ini, manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, serta dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan dari internet. Kepaduan paragraf. Paragraf bukanlah merupakan kumpulan kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Paragraf dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan atau keterkaitan. Pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti jalan pikiran penulis tanpa adanya hambatan serta loncatan pikiran yang membingungkan. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain yang pertama yaitu kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Kata transisi merupakan penghubung atau konjungtor atau dengan kata lain perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur dalam sebuah kalimat atau antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketepatan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi.
Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat berupa kata atau frasa yang berfungsi untuk merangkaikan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya sesuai dengan jenis hubungan yang ditunjukkan. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referen dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya. Dengan kata lain, referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Misalnya, benda yang disebut dengan rumah adalah referen dari kata rumah. Selanjutnya, substitusi. Substitusi atau penyulihan adalah penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Penyulihan ini merupakan salah satu cara untuk membangun kepaduan paragraf dengan cara mengganti suatu unsur dengan unsur lainnya yang tetap acuannya dalam hubungan antar bentuk kata atau bentuk lainnya yang lebih besar dari kata, seperti frasa ataupun klausa. Selanjutnya elipsis. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis ini dapat dianggap sebagai substitusi dalam bentuk kosong atau zero. Selanjutnya yaitu sinonim. Kesinoniman berarti bahwa dua butir leksikal memiliki makna yang hampir sama atau mirip. Sinonim dapat diungkapkan sebagai kata, frasa, maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama atau mirip. Contohnya, kata bunga dengan kembang, kata mati dengan meninggal, kata jelek dengan buruk, dan kata-kata lainnya. Selanjutnya yaitu antonim. Antonim adalah oposisi makna dalam pasangan leksikal yang dijenjangkan. Selanjutnya yaitu hiponim. Kehiponiman adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut dengan superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut dengan hiponim. Kehiponiman dapat dikatakan sebagai hubungan makna leksikal yang bersifat hierarkis antara suatu konstituen dengan konstituen yang lainnya. Selanjutnya ada kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Pohon ini memiliki makna hubungan keseluruhan, sedangkan pohon dan dahan memiliki makna hubungan bagian. Selanjutnya yaitu repetisi. Repetisi atau disebut juga dengan perulangan adalah penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Perulangan dapat berupa perulangan kata maupun frasa ataupun klausa. Di samping itu, terdapat juga perulangan sebagian dan perulangan seluruhan. Dalam perulangan itu, kemungkinan yang diulang adalah nomina ataupun verba atau juga kategori kata-kata lainnya. Kelengkapan dan ketuntasan. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Hal ini berarti bahwa gagasan utama dalam paragraf harus dilambangkan sesuai dengan informasi yang diperlukan dan dituntut oleh gagasan utama. Dengan begitu, pembaca akan memperoleh informasi secara utuh. Sedangkan ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Ketuntasan bahasan berkaitan dengan kesempurnaan pembahasan materi secara menyeluruh dan utuh. Ini dilakukan karena pembahasan yang tidak tuntas akan menghasilkan kesimpulan yang salah, tidak sahih, dan tidak valid.
Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah untuk mengikuti jalan pikiran dari penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Konsistensi. Sudut pandang adalah cara penulis untuk menempatkan dirinya dalam karangannya. Dengan kata lain, sudut pandang dapat diartikan sebagai cara penulis atau pengarang untuk menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan, atau dari sudut mana penulis itu memandang ceritanya. Berikut ini merupakan beberapa sudut pandang yang dapat digunakan oleh penulis. Yang pertama yaitu sudut pandang orang pertama, biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya. Selanjutnya yaitu sudut pandang orang ketiga, biasanya menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau nama orang yang menjadi tokoh dalam cerita. Yang ketiga yaitu sudut pandang pengamat, menempatkan penulis itu sendiri sebagai pengamat yang serba tahu, atau seolah-olah dia mengetahui segala tingkah laku dari peristiwa yang dialami tokoh. Selanjutnya yaitu sudut pandang campuran, merupakan kombinasi dari sudut pandang pertama dan sudut pandang pengamat. Jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Yang kedua yaitu paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif ini memiliki dua ciri-ciri. Yang pertama yaitu diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama. Ciri yang kedua yaitu kemudian menarik kesimpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Yang ketiga yaitu paragraf campuran, atau disebut juga dengan paragraf induktif. Paragraf induktif atau campuran merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang kalimat topiknya itu terdapat pada bagian awal dan akhir dari paragraf. Selanjutnya yaitu paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama, dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Selanjutnya yaitu paragraf dengan ide tersebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya itu menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Sekian pemaparan materi tentang paragraf dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.